kita digital marketing dulu sebenarnya. Setuju ya? Senyum yang manis yuk. 1. Oke. Siap ya? 1, 2. Mau. Ya, pakai angka ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Jadi kenapa saya katakan kasih karunia Tuhan? Saya dengan suami sebetulnya sudah dikirim ke Surabaya 6 bulan yang lalu, Bapak Ibu, untuk pelayanan ya. Kami dari GBI Rock. Kalau Bapak Ibu tahu Bapak Pendeta Senior Timotius Arifin, itu Bapak rohani kami panggilnya Dedi. Nah, kami dikirim Dedi 6 bulan yang lalu ke Surabaya. Ketika Pak Andi kontak kami, kok pas kami ke Jakarta, besukin anak-anak, nengokin anak-anak. Jadi katakan lagi, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau enggak ada kita hari ini, betul? Ya, yuk kita masuk slide kita hari ini ya. Pola asuh anak di era digital. Belum keluar? Saya punya PowerPoint. Oke, bentar. Terima kasih kakak. Tepuk tangan dulu untuk multimedianya. Pokok yang pegang multimedia ganteng ya. Pujinya di depannya Pak Hartono, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau nggak boleh berdua puji-pujian ya. Kalau lihat cowok ganteng harus di depannya suami. Setuju? Ya, karena kita punya mata. Setuju nggak? Ada orang yang kalau di dalam konseling namanya denialing. Enggak boleh. Masih dikasih mata sama Tuhan, betul? Nah, seringkali saya bilang paham, ganteng, oh ya ganteng. Senang ciptaan Tuhan ganteng, betul ya, cakep ya. Yuk, ini anak-anak saya, silakan. Ini anak-anak saya, kalau Bapak Ibu belum kenal, hari ini tadi mereka ngedrop kami ke sini, lalu mereka beribadah, ya. Lalu kemudian yang pertama itu CC, malahan dua-duanya kuliah di Universitas Indonesia. CC Fakultas MIPA Matematika UI cum laude, lalu DD-nya Fakultas Psikologi cum laude juga. Saya menceritakan ini bukan untuk kemegahan dan kekuatannya Bu Yuni dan Pak Har, tetapi sekali lagi katakan semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ini bulan Agustus tahun 2024, anak saya yang kecil wisuda. Saya sendiri S2, Pak Har walaupun nggak pakai toga, beliau ini S2, Master Teologia. Nah, anak saya yang pertama sudah kerja 6 tahun di Manulife sebagai finance. Nah, kemarin kami ke Bogor karena anak kami yang perempuan ini sudah beli rumah di Rancamaya. Semuanya untuk kasih karunia Tuhan. Anak kami yang laki-laki ini kerja di PT Adaro Indonesia, punyanya Pak Boy Thohir, keluarganya yang Thohir ya. Baru setahun, lalu kemudian sudah diangkat sebagai karyawan tetap. Bapak Ibu, kenapa ini kami ceritakan? Karena kami melayani Tuhan bukan oleh kuat dan gagah kami sendiri. Kalau Bapak Ibu dilayani oleh hamba Tuhan, maka yang terpenting bukan pelayanannya. Yang terpenting bukanlah berapa banyak dia di gereja, tetapi firman-Nya berkata, lihatlah dari buah roh. Amin. Jadi lihatlah kehidupan keluarganya. Bagaimana dia dengan pembantunya, bagaimana dia dengan supirnya, itu lebih penting daripada khotbah di mimbarnya. Karena khotbah di mimbar bisa dipoles, bisa diperkatakan, tetapi kehidupan keseharian itu tidak bisa dibohongi. Jadi, nah slide saya yang kedua, boleh kakak? Ya. Tepuk tangan lagi dah untuk multimedia. Nah, anak saya yang laki-laki, saya kebetulan ada di GKK yang muslim ya. Kalau nggak salah kan bahasa Mandirinya henhau gitu ya. Anak saya yang di Adaro mengirimkan tenaga kerja ke Kalimantan. Kalau Bapak Ibu ada famili yang pintar bahasa Mandarin, gajinya bisa 10 sampai 25 juta. Nah, anak-anak mungkin Bapak Ibu yang punya, sambil saya tunggu slide-nya. Kalau Bapak Ibu bisa referensikan, nanti saya kasih anak saya. Dia kirimkan tenaga-tenaga ke Pulau Tarakan, Kalimantan ya. Nah, sebetulnya ada CV saya di situ kan, boleh dikeluarkan. CV ini juga bukan buat gagah-gagahan Bapak Ibu, bukan supaya Bapak Ibu melihat, wih Bu Yuni, bukan begitu. Tapi ada satu pelajaran penting di era digital. Oke? Kalau Bapak Ibu mendengar sesuatu dari media, apapun itu, Bapak Ibu harus
ini yang ngomong siapa? Oke? Karena hari-hari ini semua orang bisa berbicara, setuju gak? Ada yang bilang makan ini jangan, itu jangan, olahraga ini boleh, tidur sekian dan lain sebagainya. Tapi ketika Bapak Ibu melihat tulisan apapun di media, Bapak Ibu harus research, Bapak Ibu harus cari tahu penulisnya ini siapa, jurnalnya apa, kompeten gak orang ini ngomong, gitu ya. Demikian juga kalau Bapak Ibu mengundang pembicara, Bapak Ibu harus mengerti akademisinya dia dari mana, sekolahnya di mana, kehidupan pribadinya dia seperti apa, sehingga benar-benar apa yang Bapak Ibu pelajari itu merupakan ilmu dan praktek nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Setuju Bapak Ibu? Ya, yuk. Siap terima materi? Ada kertas saya berikan karena saya tahu tidak banyak orang berani mengangkat tangan dan bertanya. Nanti Bapak Ibu sambil mendengar materi saya, kalau ada pertanyaan langsung tulis. Jangan nunggu materi selesai. Oke? Nanti lupa. Tulis langsung pertanyaannya, boleh langsung diberikan ke saya. Oke. Kita jalannya pakai ini kan? Oke. Nah, ini lagu lama. Kalau yang seumur saya pasti lagu-lagunya tahu ini. Di dalamnya ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Amin. Buka dulu Lukas 9. Yuk sama-sama kita buka Lukas 9 ayat yang ke-23. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan amin. Baca sama-sama biar gak bobok ya. Yuk, jam-jam berapa? Sudah ketemu? Oke ya. 2, 3. Katanya setiap orang ia harus memikul salibnya setiap hari dan wah, ada yang sudah mengaum. Kita baca sekali lagi. Yang keras ya Bapak Ibu ya. 2, 3. Katanya setiap orang ia harus memikul dan firman ini menggenapi apa yang akan saya tanyakan, atau kita tergenapi oleh firman ini dengan gambar ini juga. Saya tanya sama Bapak Ibu yang hadir siang hari ini ya, siapa yang milih jalan yang lebar? Coba angkat tangannya. Ya, puji Tuhan, nggak ada yang angkat tangan Pak Andi. Siapa yang milih jalan yang sempit? Coba angkat tangannya. Loh, nggak ada yang angkat tangan juga. Halo, anybody home? Nggak ada orang kayak di dalam dunia. Ayo. Bapak Ibu, siapa yang memilih jalan yang lebar? Coba angkat tangan. Oke, Ibu jujur sekali. Tepuk tangan buat Ibu dong. Ada satu yang angkat tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Siapa yang pilih jalan yang sempit? Susah, betul ya? Susah ya? Susah ya? Susah tapi mau nggak? Mau, lah kalau mau gak angkat tangan Tante. Siapa yang mau pilih jalan yang sempit? Coba ayo angkat tangannya, siapa yang mau? Oke. Kalau semua pilih jalan yang lebar, saya bilang Pak Andi, Pak pulang aja yuk. Bapak Ibu, saya mau bilang hari ini ya, pola asuh di era digital, saya katakan kita harus mau pilih jalan yang sempit. Jadi kalau Bapak Ibu ketik di handphone ya, pola asuh anak di era digital, oh keluar semua definisinya. Saya hari ini nggak bawa definisi. Kalau Bapak Ibu buka AI, ChatGPT, Bapak Ibu tanya pola asuh di era digital. Pola asuh di era digital adalah bla 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 bla. Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Tapi pertanyaan saya, apakah hari ini kita mau belajar sesuatu yang hanya knowledge, atau sesuatu yang praktikal, atau sesuatu yang Bapak Ibu bisa praktekkan? Yang mana? Yang praktikal dong, betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu cari bahan saya ini di Google nggak ada. Ini adalah rangkuman dari apa yang saya lewati bersama dengan anak-anak saya. Kemarin saya ke
Pineng sama anak-anak saya ke Singapura, orang PA saya semua, enak ya Bu Yuni sama Noni bisa begitu, enak ya Bu Yuni. Kita ketawa Bapak Ibu. Betul. Lihat suksesnya hari ini, setuju gak? Tapi waktu di dalam perut hamilnya, waktu dia lahirnya, bagaimana kita membinanya, itu tidak gampang. Tidak gampang. Bulan Maret tahun depan, Pak Hartono boleh bangkit berdiri, hadap ke belakang, lihat cuma ini yang paling ganteng suami saya. Bulan Maret tahun depan kami sudah 30 tahun menikah. Saya tanya Pak Har, gampang gak Pak Har? Tidak gampang. Makanya tadi saya bilang, marriage and Christmas, siapa mau ikut? Ayo semangat, ayo semangat. Karena tidak gampang Bapak Ibu. Kalau ada seminar ikut, kalau ada komunitas ikut. Kenapa? Dengan itu kita hidup, dengan itu kita bersama-sama maju. Kita gak bisa sendiri loh. Benar, serius. Kalau engkau mau mengikut aku, kata Yesus, maka engkau harus menyangkal diri. Itu yang pertama. Apa arti menyangkal diri? Bapak Ibu nanti kalau ngasuh anak ya, anak tuh gemesin, kepinginnya, oh anak masih kecil setahun, kepinginnya anaknya tak ambil, kakinya tak jatuh, tak ganting Bu Yuni, pung 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 gitu. Betul gak? Tapi menyangkal diri itu artinya sekalipun dia gemesin kayak gitu, kita tetap bilang, Tuhan tolong saya gak boleh pukul dia. Tuhan tolong saya harus bimbing dia. Katakan pendampingan. Yang keras toh, pendampingan. Coba lihat kiri kanan, katakan pendampingan. Saya tanya, dampingi anak gampang apa susah? Susah. Dampingi anak gampang apa susah? Susah. Bener gak? Yang anaknya SD, apalagi SD, SMP, bener gak? Ini tangan kita kepinginnya gitu loh. Bisa? Dia gak bisa, dia gitu. Betul gak? Gak gampang Bapak Ibu. Karena itu saya katakan, kalau hari-hari ini, nanti tanggal November tanggal 15 saya seminar di yang menikah baru muda-muda kata Musa ya. Saya bilang sama mereka, kalau kamu gak mau repot, kamu jangan punya anak. Saya keras kalau ngomong sama anak-anak muda. Karena firman-Nya berkata Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka dulu, baru mereka beranak cucu, mereka bertambah banyak. Dan itu adalah perintah yang pertama daripada Tuhan. Beranak cuculah bertambah banyak. Jadi Anda punya anak, punya cucu, maunya Anda atau maunya Tuhan? Maunya Tuhan. Betul nggak? Nah itu anak Anda atau anaknya Tuhan? Anak Tuhan. Dan saya mau bilang, di dalam dunia kalau kita mau ikut Tuhan, jalannya itu sempit Bapak Ibu. Jalannya nggak gampang. Ini saya pasti tekankan dulu sama Bapak Ibu. Jadi kalau saya ketemu mama-mama tuh dia bilang, Bu Yuni, nggak tahan saya, nggak tahan Bu Yuni, nggak tahan. Tahan ya sebentar. Ya, bilang sama diri sendiri tahan. Coba tangan kanan. Panggil nama sendiri, Yun. Nah, tahanlah sebentar ya. Dulu anak saya TK, setiap kali pulang dia mau minta beli susu. Kalau nggak beli susu dia nangis, di bawah dia minta susu. Nah, kita bilang tahan lah sebentar lagi dia TK, dia SD. Yang SD mulai gemes. Tahan. Sebentar lagi dia SMP. Yang SMP, tahan. Sebentar lagi SMA. Nah ini anak saya udah gede, sebentar lagi dia nikah. Betul nggak? Ada berhentinya nggak? Tak ada. Betul. Jadi ini resep utama. Coba dari tangan kanan. Taruh di dada. Panggil namanya Yun. Tahan bentar lagi. Betul ya? Jadi Bapak Ibu, mendidik anak itu jalannya sempit. Mendidik anak itu tidak gampang. Mendidik anak itu tidak mudah. Tapi karena kita tahu itu adalah perintah Kristus, itu adalah mandat Kristus, sama dengan pernikahan. Pernikahan itu bukan tentang Pak Hartono, bukan tentang Ibu Yuni. Setuju? Pernikahan itu tentang siapa? Tentang Tuhan. Betul nggak? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka aku memberikan seorang penolong bagimu. Yang ngomong Tuhan apa kita? Tuhan. Jadi artinya pernikahan bukan soal saya membahagiakan Pak Hartono membahagiakan saya, tapi kami bersama-sama bekerja sama menyenangkan hatinya Tuhan. Padahal kita sendiri senang apa enggak kadang-kadang? Enggak. Oh iya, coba lihat suaminya mana, suaminya dilihat. Ada menyebelin juga.
juga dia. Sering-seringnya lu nyebelin juga. Iya kan? Tapi waktu dia tidur, gak ada orang, punggungnya dilus-lus lah. Nyebelin gimana pun juga kamu dari Tuhan. Betul ya? Jadi pernikahan itu tidak gampang, mendidik anak tidak gampang. Karena itu saya katakan, kalau Anda tidak siap memiliki anak, jangan punya anak. Kalau kamu sudah punya anak, bertanggung jawablah atas anak yang diberikan Tuhan kepadamu. Karena anak itu gak hanya butuh nasi untuk besar, Bapak Ibu. Ya, di dalam manusia itu memiliki trikotomi, oke? Trikotomi itu adalah roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kalau cuma makan aja dia cuma tubuhnya doang, betul? Tapi anak itu juga butuh jiwa, butuh perasaannya, butuh pikirannya, butuh kehendaknya, butuh diperhatikan. Lalu rohnya bersama dengan Tuhan. Ya, saya sebetulnya ada video, tapi kalau multimedia diseling sama video bisa nggak ya? Yang pertama itu coba Kak, yang dia berdoa sama papanya itu mungkin bisa. Jadi Bapak Ibu, bukan yang ini, yang satunya, yang dia baju pink. Ya, coba diputar sebentar. Yuk kita lihat. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Nah, anak-anak tidak tumbuh dari kata-kata saja, tapi dari contoh yang mereka saksikan. Oh, coba lihat. Nah, ini anak saya umur 3 tahun seperti ini. Dari kandungan kita sudah nyanyi sama dia, happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Nah, oke deh, terima kasih Cici. Sudah nangkep ya videonya ya. Artinya saya katakan jalannya lebar atau sempit itu kita yang pilih sendiri. Setuju? Pertanyaan saya, kalau ini sorry loh Bu Yuni, kalau ngomong nih to the point is haleluya. Puji Tuhan. Coba lihat kanan kiri. Biar gak bobo itu tadi dikasih sinyal. Biar ada shock-shocknya sedikit gitu ya. Bapak Ibu, pertanyaannya agak privacy ya, agak tajam dikit ya. Pertanyaannya Bu Yuni gini. Kalau mama-mamanya gak pernah berdoa, bisa anak itu berdoa? Halo? Kalau papa-mamanya gak pernah baca firman, bisa suka gak anak itu baca firman? Tidak. Ya. Karena itulah saya katakan pola asuh di era digital. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, seminarnya Bu Yuni hari ini tipsnya kuno banget. Bukan masalah kuno atau modern. Saya bilang tadi, kalau Anda mau teori yang banyak, di googling banyak. Tetapi yang mau saya katakan hari ini adalah kesadaran kita untuk mau mempraktekkan apa yang kita dengar. Setuju? Nah, pulang dari tempat ini, saya nggak tahu Bapak Ibu praktek atau tidak. Setuju nggak? Setuju. Halo? Setuju. Coba lihat kiri, katakan, kamu pulang praktek nggak? Coba lihat kanan, bilang, jangan ngauk dulu, lu praktek enggak? Lu belum udah ngauk, pulang tidur. Setuju kok, aduh tidur sekali ya. Pulang-pulang kita mau tidur katanya. Bobok siang. Di Jakarta hati-hati loh, istilah bobo-bobo siang tuh ada om-om bawa noni-noni bobo-bobo siang loh. Iya, kan gitu Kak siangnya. Bobo-bobo siang di mimbar Tuhan yang kudus, ampuni Tuhan. Iya, Jakarta lagi rusak. Kita anak-anak Tuhan gak boleh rusak ya. Jadi balik lagi ke slide kita tadi Kakak. Di dalam dunia itu ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Tapi hari ini sebelum seminar ini belum masuk loh, saya baru pembukaan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu harus sepakat dulu sama Bu Yuni, kita pilih jalan yang sempit. Setuju gak? Sempit itu susah, tapi kita mau, kita bisa. Kalau bersama kita bisa. Katakan, bersama Yesus, saya pasti bisa. Bersama Yesus, saya pasti bisa. Nah, saya kasih Bapak Ibu pulang 3 hal aja, simple saja, tapi gampang, mudah diingat, oke? Yang pertama adalah katanya dari realizing. Realizing itu sebuah kesadaran.
Boleh dicatat kalau ada yang mau mencatat ya. Kata dasarnya adalah realizing. Realizing ini barang yang langka Bapak Ibu di era-era ini. Kesadaran diri, realizing. Banyak orang hidup tapi tidak punya kesadaran diri. Banyak orang hidup tapi mati. Banyak orang hidup kayak mayat hidup Bapak Ibu. Berangkat kerja dengan begitu saja, pergi dengan begitu saja dan lain sebagainya. Dia tidak mengerti prioritas. Dia tidak mengerti mana hal yang penting, mana hal yang tidak penting. Yang pertama yang Bapak Ibu harus realize, kesadaran diri, bahwa proses tumbuh kembang anak dan manusia itu dimulai dari dia kecil, bahkan even dari dalam kandungan sampai dia tua. Orang yang tuanya demensia itu pikun, gak ingat kunci, gak ingat orang, gak ingat jalan, tiba-tiba hilang. Jangan dikira itu waktu tua dia demensia, bukan. Itu dimulai dari dia waktu kecil. Saya tadi katakan trikotomi ya, 3 ya. Salah satunya adalah tubuh. Anak saya dari kecil tidak pernah makan yang namanya Ciki, Indomie, MSG. No way, tidak ada di rumah saya. Susah nggak? Susah. Kalau dia lihat temannya makan Ciki, dia mulai nangis. No, you are my kids, kamu anak saya. Saya harus perhatikan tumbuh kembang kamu dari pertama sampai kamu tua. Anak saya nggak pernah terlambat makan Bapak Ibu. Hari ini tadi pergi ke rumah JJ-nya di Bogor. Kemarin saya sudah masak ayam banyak-banyak sepanci sama nasinya. Saya sudah pikirkan di Bogor kalau nggak bisa keluar kita udah ada makanan semua. Dan kita jarang keluar makan. Mama masak buat mereka. Saya tanya, mama angkat tangan. Mama, di mana mama? Mama. Saya tanya, susah nggak masak? Susah. Yang ngomong enggak tuh tepuk tangan, buat yang ngomong enggak tepuk tangan. Pernah nggak Anda ke pasar lihat sayur, lalu kemudian Anda mikir mau masak apa lagi? Pernah nggak? Sering. Pernah nggak kamu keluarin uang dari kantong, udah tanggal tua, suami gajiannya udah kasih lama, tapi kemudian bisa beli apa lagi? Karena itulah 5 roti 2 ikan Tuhan. 5 roti 2 ikan Tuhan, tolong bikin makanan ini enak buat anak-anak saya, bergizi, mereka tambah besar. Setuju? Yes. Saya tanya, masak untuk keluarga itu susah apa gampang? Susah. Suami angkat tangan. Suami, bapak. Pegang istrimu sekarang. Amsia ya. Udah masak buat aku. Tongsi. Udah masak tongsi. Betul. Seringkali suami nggak hargain kita, betul nggak? Buti kangkungnya pun sambil nangis. Bersamamu, Papa. Bu, kenapa nangis? Putih kangkung nggak pernah ada yang hargain Bu Yuni. Ku lewati semua, nangis betul. Bawang putih tinggal 1 biji, 2 biji. Mau minta suami belum gajian. Saya ngalamin Bapak Ibu. Di dalam dunia ada jalan lebar dan sempit, mana kau pilih. Ini di depannya Pak Hartono. Tiba-tiba kondisi keadaan begitu, teman lama, teman SD, teman SMP datang bawanya BMW ke depan rumah. Titit, halo? Dilirik nggak dilirik? Halo? Gajian belum datang, bawang putih tinggal 1-2 biji, teman SD, teman SMA naik BMW depan rumah. Titit, naik nggak pesan berhenti nih makan es krim? Naik loh, kata Ai. Serius ini Pak Har di depan saya. Bapak Ibu, di dalam dunia itu 2 jalan lebar sempit kita pilih. Setuju? Anda harus perhatikan proses tumbuh kembang anak. Di sana saya katakan dan manusia. Artinya memperhatikan ayahnya, memperhatikan ibunya, memperhatikan anak-anaknya. Bapak Ibu kalau belajar nanti ya, baca di Lukas 2, oke? Ibu Maria pergi ke Yerusalem setiap tahun untuk mengantar Yesus ke bait Allah.
Bait Allah jangan dipikir dari sini ke industri, itu mah dekat sekali. Ibu Maria berjalan dari Nazaret ke Yerusalem itu kira-kira dari Jakarta Bandung. Jalan Bapak Ibu cuman pakai kasut. Karena itu firman-Nya berkata berkasutkan kerelaan mengabarkan Injil. Kasut itu cuman alas satu biji yang tipis itu yang dipakai berjalan di padang gurun. Dan Ibu Maria membawa Yesus setiap tahun ke bait Allah. Sampai Yesus pernah hilang waktu umur 12 tahun. Dari ayat itu Bapak Ibu harus mengerti, Ibu Maria sangat memperhatikan tumbuh kembang Yesus. Waktunya cuma 1 jam, saya nggak cukup untuk menerangkan. Tapi kalau Bapak Ibu pelajari sejarahnya, Yesus itu bukan nggak sekolah loh. Tuhan Yesus itu sekolah Talmudnya luar biasa. Dan itu atas didikan seorang ibu namanya Maria. Kenapa Maria dipilih malaikat Gabriel untuk mendidik Yesus? Karena Tuhan tahu Maria ibu yang terbaik untuk mempersiapkan Yesus menuju kepada proses keselamatan. Amin. Nah, ketika Bapak Ibu dipercaya punya anak, Bapak Ibu harus tahu bahwa ada proses tumbuh kembang yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita untuk anak itu bertumbuh berkembang bersama, mendampingi. Karena itu saya tanya. Sekarang saya masuk topiknya. Anak baru lahir perlu HP nggak? Saya tadi senang sama Koko yang barusan sharing tadi. Saya pikir-pikir ini kesalahan kami orang tua. Tio, Koko, betul? Betul nggak? Saya tanya, anak bayi butuh HP apa enggak? Kalau Anda berikan HP kepada bayi, maka Anda tidak menyadari tentang proses tumbuh kembang anak dan manusia. Profesor Stella yang baru saja ditunjuk untuk menjadi salah satu orang fasilitator pendidikan di Indonesia, dia berkata apa? Kenapa kok Indonesia ini anak-anaknya tergantung sama gadget dan game? Tahu kenapa? Karena dari kecil kalian sudah cekokin mereka dengan ini. Saya tanya, anak bayi sampai batita 3 tahun lah. Kalau Anda nggak sodorin ini, dia tahu ini nggak? Gak paham dia ini apa. Dilempar juga sama dia dipikir tempe, betul nggak? Dia ngerti dia. Tapi kenapa saat dia susah makan, Anda selalu harus sodorkan ini di depannya dia? Halo, betul nggak? Inilah yang saya bilang. Kalau Anda tidak mau susah punya anak, jangan punya anak. Tapi punya anak itu memang susah. Dari kecil saya zaman sekarang sudah modern ya. Saya menikah sama Pak Har tahun 96. Ibu tahu nggak? Artinya ayam kampung, lalu kemudian wortel, terus kemudian bayam. Saya harus saring, Bapak Ibu saring sampai dia jadi bubur. Bapak Ibu tahu nggak cara makan sama anak-anak? Ayo di taman, terus putar gini. Capek nggak? Capek. Pertanyaan saya, kenapa ibu-ibu dulu mau capek? Kenapa ibu-ibu sekarang nggak mau capek? Zaman berubah, setuju? Oke. Saya tanya, zaman berubah atau kita yang berubah? Ayo saya tanya lagi. Ini berdasarkan firman loh, ada musuh loh. Saya nggak berani ngomong macam-macam loh, nggak berani salah loh, setuju nggak? Saya tanya, kita ini yang menguasai dunia atau dunia yang menguasai kita? Dunia yang menguasai kita. Ulang lagi ya. Saya senang ada 2 jawaban. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ini mikir berarti AI kalau sudah salah 2 gini ya. Dunia yang menguasai kita atau kita yang harus menguasai dunia? Kita yang harus menguasai dunia. Karena firman-Nya berkata, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Setuju nggak? Buka dulu sama-sama. Coba Pak Han dicarikan ayatnya. Sebetulnya nggak ngomong ini nih hari ini. Saya hari ini melebar ke sini untuk Bapak Ibu pahami ini. Jadi tadi katakan, Bu, dunia berubah. Saya tanya, Anda mengikuti arus zaman atau zaman yang harus tunduk pada value dan nilai Anda? Saya ulang ya. Anda, Bapak Ibu sebagai orang tua,
harus zaman, atau zaman dan dunia ini yang harus mengikuti value dan nilai saya? Yang mana? Hah? Zaman harus mengikuti value kita. Ini baru ya. Berapa Pak? Kejadian 1:28. Yuk kita buka sama-sama yuk. Biar Bapak Ibu tahu dasarnya. Bu Yuni nggak ngomong sembarangan. Firman Tuhan nggak boleh disampaikan dengan sembarangan. Kejadian 1 ayat yang ke-28 sudah ketemu? Yuk baca sama-sama biar nggak ngantuk. 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di. Betul gak? Anda diminta Tuhan beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Kalau Anda kembangkan nanti ke 2 Petrus, kamu akan menjadi imamat yang kudus, bangsa yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan itu cita-citanya Allah, Bapak Ibu. Saya ulang lagi pertanyaannya. Dunia itu mengikuti nilai dan value Anda, atau Anda yang mengikuti dunia? Yes, dunia yang harus mengikuti value kita. Dan itu harus disadari, diketahui oleh anak-anak Anda. Fresh from the oven, barusan ini pulang. Anak-anak saya tanya, mereka pulangnya 10.30, 11, saya mulai. Kok kesepakatan jam malam dilanggar? Mama baru 6 bulan di Surabaya. Biasanya kan jam 10 sudah pulang, kita punya jam malam jam 10. Tiba-tiba mereka bertanya begini Bapak Ibu. Satu umur 28, satu umur 23. Mah, kenapa kok kami harus punya jam malam? Satu, karena kamu anaknya mama. Yang kedua, karena mama anaknya Tuhan Yesus. Nah, kita harus punya value, punya nilai mengalahkan dunia. Setuju? Saya tanya sama kalian. Mereka bilang begini, Mah, Jakarta tuh gak pernah mati, Mah. Jakarta tuh selalu hidup 24 hours. Oke. Mama tanya sama kalian. Jakarta memang hidup 24 jam. Saya tanya, kejahatan yang terjadi di Jakarta di depan mata, orang Jakarta mau tolong elu gak? Coba sekarang Bapak Ibu jawab. Seandainya terjadi sesuatu di Jakarta, di sebelah orang itu sekalipun, terjadi crime di Jakarta, orang di sekitar mau tolong orang itu gak? Takut, belum tentu. Saya bilang sama anak-anak saya, memang Jakarta 24 hours never sleep. Tapi kejahatan terjadi di malam hari kebanyakan. Dan kalau terjadi sesuatu gak akan ada yang tolong kamu. Hanya Yesus penolongmu satu-satunya. Karena itu kamu harus punya value dalam hidupmu. Dan mereka mulai rapikan lagi jam malam di rumah kami jam 10. Jam 10 sudah ada di depan rumah saya. Dan itu kalau dilanggar Pak Hartono sudah marah. Anak saya yang laki-laki tanya lagi, kenapa di busway saya harus berdiri, sementara yang lain tidak pernah berdiri untuk orang tuanya? Marah dia akhirnya. Kenapa orang lain gak harus berdiri? Kenapa kami harus berdiri? Satu, karena kamu anak mama. Yang kedua, karena kita anaknya Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Kamu tidak FOMO dengan value-nya dunia. Setuju? Tapi kita yang punya value mendidik dunia. Nah kita ini sekarang sedang terhanyut-hanyut dengan value-value yang ada di dalam media. FOMO, oh beli ini, mau ikut beli ini. Beli apa lagi? Labubu, labubu, labubu. Sekian juta dibeli untuk labubu. Saya bilang sama anak saya, nggak perlu labubu, di rumah mama banyak labu. Ibu-ibu tahu labu ya? Dari kecil anak saya sudah tahu apa itu aset, apa itu liability, apa itu keinginan, apa itu kebutuhan. Saya tanya sama Bapak Ibu, apakah itu hanya ditanamkan 1 kali cukup? Ulangan 6 dibuka sama-sama, yuk. Ulangan 6. Saya berulang kali pakai ayat ini, selalu pakai ayat ini untuk ngajar anak-anak, untuk ngajar Pak Sutri.
Pak Sutri tanya sama saya, Bu Yuni, sudah dimaafkan Bu, bikin salah lagi, harus dimaafkan lagi ya? Ya karena ayatnya bilang begitu, ayat 7. Sudah ketemu? Yuk baca sama-sama, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring. Nah nanti Bapak Ibu baca keseluruhannya ya. Apa sih Bu Yuni yang diajarkan berulang-ulang tentang cinta Tuhan? Artinya apa? Manusia itu konsepnya adalah manusia yang terdiri dari pengulangan, Bapak Ibu. Kalau tidak diulang dia akan lupa. Maka itu saya selalu bilang, Bapak Ibu perhatikan, ayo jangan bobo, sama-sama ngomong sama saya, pendampingan. Bersama-sama dengan anak-anak kita perhatikan proses tumbuh kembangnya. Kalau anak masih 1 sampai 3 tahun tidak butuh gadget, nggak usah dikasih gadget. Memang ada Bu Yuni, contohnya ada. Saya punya keluarga hamba Tuhan di Brisbane, namanya Hadiah Saputra, dia punya cucu. Mereka selalu main, anak umur 1 sampai 5 itu butuhnya motorik. Bapak Ibu tahu motorik ya? Gerakan naik, turun, manjat dan lain sebagainya. Nah opanya ini selalu main sama mereka. Setiap kali dia lihat temannya pegang ini, mau minta ini, opanya pasti bilang, ayo lari sama opa, ayo kejar bola sama opa. Saya tanya, opa suruh kejar bola kira-kira ngos-ngosan nggak? Bengek, betul nggak? Opanya nggak bilang, sebentar Jos. Tapi opanya lari sama dia main bola. Kenapa? Karena opanya nggak mau dia kesini. Nah pertanyaan saya, kenapa mama-mama zaman sekarang larinya justru ke sini? Saya balik ya, supaya dia nggak lari-lari sama anaknya. Gampang aja, betul kan? Gampang kan? Zaman dulu kalau sama anak saya tuh beli kangkungnya saya petik, saya masak, batangnya itu saya potongin kecil-kecil buat dia main apa? Main pasaran, anak-anakan tuh loh zaman dulu, tahu ya? Jadi saya bilang sama dia, mama masak di sini. Nah dia jawab, meme masak di sini, gitu. Tahu-tahu saya tinggal sebentar meleng Bapak Ibu, telur diambil 1 sampai dia telur. Betul nggak? Nah itulah indahnya bermain dengan anak-anak. Tetapi mama-mama sekarang tidak mau kotor, tidak mau repot, tidak mau pusing, tidak mau segala macam. Kasihlah mereka gadget, media. Ini ada yang senyum-senyum, Cece di depan sama ini loh, Noni ini loh, saya seneng loh dia ikut. Namanya siapa nih? Noni namanya siapa? Siapa namanya? Messi. Oke, good for you. Bagus loh ikut seminar begini untuk mempersiapkan anak perempuan jadi ibu rumah tangga yang baik. Ya, betul, setuju. Dicium mamanya, cie mama. Mama sayang banget sama Noni gitu ya. Nah sering-sering nanti kalau ada enrichment anak-anak dibawa, terutama yang mulai remaja supaya mereka mengerti ya Bapak Ibu ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Ini kelihatannya gambarnya simpel, tapi ini panjang nih Bapak Ibu karena ini global. Detailnya saya berusaha sampaikan sama Bapak Ibu pelan-pelan. Ketika nanti mereka SD, SMP, mereka akan memerlukan banyak sekali kegiatan substitusi, oke? Untuk mereka tidak terfokus kepada ini. Contohnya apa? Berenang, betul? Basket, basket sama anak umur segitu kira-kira ngos-ngosan nggak Su? Nggak apa-apa ya, masih oke ya. Nah, Pak Hartono coba bangkit berdiri Pak. Kira-kira suami saya ini umur berapa Bapak Ibu? 30. Dia masih umur berapa? 30. Berapa lagi? Ayo relang. Masih bisa 200 kali push up, lalu kemudian 100 pull up ya Pak ya? 50 pull up, lalu sprinter, lalu kemudian apa lagi? Tepuk tangan buat Kak Artono, terima kasih. Masih lomba berenang sama anak saya yang umur 23. Nah anak saya dari SD yang laki-laki itu kegiatannya adalah berenang dan basket. Masih biasa basket sama anaknya. Nah bapak, angkat tangan bapak. Pertanyaan saya, pernah
olahraga kagak sama anaknya? Itu koko yang jujur sekali dia. Kenapa orang tua kasih gadget? Karena dia nggak mau repot, nggak mau berkeringat sama anaknya. Nah Bapak Ibu, kita harus realizing hari ini, sama-sama katakan realizing. Realizing. Tangan kanan tepuk dadanya, Yun. Realizing. Namamu siapa? Bapak Ibu, ya panggil Yun. Realizing. Sadar. Betul nggak? Lu olahraga, lu sehat, anak lu sehat, betul nggak? Tapi kalau semuanya lari ke sini, nggak ada yang tolongin Bapak Ibu. Anak itu butuh substitusi. Katakan sama-sama. Substitusi. Katakan sama-sama. Substitusi. Apa? Kegiatan pengganti. Kenapa mereka lari ke sini? Karena mereka nggak ada teman. Karena mereka nggak ada kegiatan. Asal saya ngomong sama papa pulang kerja, papa bilang sibuk, cari mamu. Saya cari mama bilang sibuk, cari bapakmu. Yang satunya cari nenekmu. Untuk gak cari tetanggamu ya. Bapak Ibu, ayo siang hari ini kita sadar kalau mau punya anak kita harus mau repot. Luangkan waktu, investasikan waktu buat mereka. Setuju ya? Setuju. Ini yang pertama, oke? Berat apa berat? Berat. Tapi bisa? Bisa. Tos, satu kanan kiri yuk. Bisa? Bisa. Ayo sama temannya tos kanan kiri. Bisa. Kamu pasti bisa. Yuk. Jayo. Pasti bisa. Saya sampai sekarang masih berenang sama teman-teman di gereja. Buset. Jadi sama anak-anak kami ada aktivitas. Yuk renang. Nah ini adalah fakta anak sekarang. Ya, anak saya sebagai HRD, saya sama Pak Hartono ini profesinya juga konsultan, konselor dan juga HRD. Lalu kemudian di gereja kami juga ngetes GKM, kalau di tempat kami namanya GKM ya Bu ya, gereja komsel atau gembala komsel. Nah itu kami semua yang melakukan tes psikologi. Nah rata-rata sampai sekarang ini bukan hasil tulisan saja, tapi ini sudah disurvei, ada risetnya. Rata-rata fakta anak sekarang, yang pertama adalah resiliensinya kurang. Resiliensi itu adalah daya tahan, daya lentur, cara dia menghadapi stressing itu kurang sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu tadi, kurang pendampingan. Banyak anak yang stres, depresi, lonely. Kenapa lonely? Karena ini gak bisa jadi temannya dia loh. Ini dikatakan adalah dunia maya. Jadi dunia maya ini nyata apa enggak? Real apa enggak? Halo? Enggak. Betul enggak? Ada yang punya iPhone? Coba Bu Yuni di foto, perutnya langsung hilang semua. Sedih. Saya lihat teman saya, heran, umurnya sama seperti saya, kok perutnya hilang semua. iPhone, semuanya udah permainan data, betul? Yang di sini terlihat itu tidak sama dengan dunia nyata. Setuju atau tidak? Ya. Jadi jangan tertipu Bapak Ibu. Anak sekarang kenapa banyak yang stres, depresi? Karena mereka melihat yang enak di sini. Kamu mau gede jadi apa? Saya tanya seorang anak. YouTuber. Kamu mau jadi apa? Gamer. Kamu mau jadi apa? Content creator. Kamu mau jadi apa? Kenapa? Coba Anda tanya, kenapa mereka mau jadi seperti itu? Karena melalui media ini mereka lihat mobilnya bagus-bagus tante, uangnya banyak tante, apalagi hasilnya luar biasa tante, terkenal di mana-mana tante. Apakah itu kenyataan? Belum tentu. Karena sekarang flexing terjadi di mana-mana, betul? Saya bisa pakai jasnya orang loh, saya bisa pakai Hermes-nya orang loh untuk foto-foto loh. Bisa pinjam Ferrari saya. Tapi pinjam, sewa, buat saya foto biar saya ngomong saya itu kaya gitu. Nah anak sekarang lihatnya kok enak ya, cepat kaya ya. Maka anak itu tidak mengenal yang namanya proses. Bapak Ibu, dari mana anak mengenal proses? Itu tadi tumbuh kembang, dia mengenal proses. Saya punya video lagi yang kedua Kak, yuk. Yang gambarnya anak-anak kerja tuh. Ya, yang ini. Yuk, Ibu
diputar sebentar. Bapak Ibu perhatikan videonya. Ini anak-anak yang dilatih ayahnya untuk bekerja di rumah. Sons, the chores are not something you do just because mom and dad are making you. Chores are your way of contributing to our home, of showing gratitude for what you've been given. It's your way to serve and help create the home that you live in. I teach my children that work is not just trading time for money, but it's the pouring out of their physical, mental, and emotional strength for the betterment of something. To apply their whole self to a task, and to know that the thing they directed their energy towards was better for it. Jadi Bapak Ibunya ngomong sama anaknya, kerja itu bukan hanya sekedar menukar uang dengan waktu. Kerja itu bukan karena kamu tinggal di rumah mama atau karena aku menginginkan kamu begitu, no. Kerja itu untuk membuat kamu merealisasikan dirimu, physically, mentally, kamu melatih dirimu. Nah di rumah Bapak Ibu saya melatih anak-anak lewat semua proses yang terjadi di rumah. Anak laki-laki saya sama perempuan saya tinggal ke Surabaya sama papanya udah aman sekali. Yang laki AI kalau masak Henhouse. Nanti kapan AI kalau ke rumah saya sini suruh masak. Namanya Chris, tapi kalau dia masak enak sekali. Nah zaman dulu ibu saya mengajarkan begini, perempuan masuk dapur, laki-laki nggak boleh masuk dapur. Itu kuno Bapak Ibu dulu ya. Tapi saya bilang sama anak laki-laki saya, no, laki perempuan di hadapan Allah firman-Nya berkata equal, sama, ya posisinya aja berbeda. Tapi kamu harus bisa masak. Kenapa? Nanti keluar negeri kamu harus bisa. Nah semua pekerjaan rumah seperti yang video tadi katakan, bukan untuk menyatakan bahwa kamu di rumah, kamu dihukum ya kerja rodi dan sebagainya, bukan. Itu sebagai prosesmu untuk kamu mengerti bahwa itu akan kamu lewati dengan penuh sukacita, dengan penuh senang. Sehingga kalau saya pulang masak untuk anak-anak, gak nanti kamu sambil nangis, no. That is my proudness sebagai emak. Kebanggaan saya sebagai ibu bisa melatih mereka seperti itu. Nah saya rindu ibu-ibu, mana ibunya angkat tangan coba biar gak bobo, matanya sudah setengah buat, halo, jamnya jam tidur siang 1:30, betul gak? Anak saya tidur, saya ikut tidur Bu Yuni. Ibu-ibu bersemangat yuk, ajarin anak-anak. Nah, anak saya ini sedang saya persiapkan untuk menikah. Jadi kemarin masak-masak saya mulai bilang, oh coba mama lihat, kalau yang ini gimana mama lihat, rumah dia bersihkan dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, kenapa anak itu bisa mengalami hal-hal ini? Karena kita mengalami era anak-anak di dalam gadget, pola asuh dengan digital, dan tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah semua dikerjakan oleh mama, papa, kalau nggak gitu pembantu, atau juga orang-orang yang dibayar secara overtime atau secara part time. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Ada, ini saya ngomong karakter sedikit ya, ada mama yang karakternya itu melankolis, istilahnya melankolis ya. Artinya ada mama yang tidak puas kalau pekerjaan rumah itu dikerjakan anaknya. Nah, saya pernah konseling satu keluarga yang 3 anak perempuannya tidak bisa apa-apa. Udah gede loh. Kenapa? Asal pegang piring, cuci piring, mamanya merasa gak bersih Bu Yuni, saya ulang lagi. Udah lu mendingan jangan cuci lah, mama aja yang cuci. Asal dia nyapu, mamanya bilang, kamu nyapu gak bersih. Mama merasa gak puas dengan apa yang kamu kerjakan. Udah kamu gak usah nyapu lah, mama aja yang nyapu. Lama-lama semua pekerjaan rumah mama yang kerjakan. Orangnya sangat-sangat perfeksionis. Mau perfeksionis ya? Ada bulu selembar di lantai dia gak mau. Ada minyak sedikit di piring dia gak mau. Ada nanti jendela ada kotor sedikit dia gak mau. Semua dia kerjakan sendiri. Lama-lama anaknya 3 gak ada yang bisa kerja. Nah itu yang membuat anak-anak itu stres. Yang terbaru, ada anak yang dikirim sama mama papanya ke luar negeri, tidak pernah dilatih pekerjaan rumah seperti tadi. Lalu tiba-tiba ketika dia sudah mau masuk masa remaja, pemuda dan lain sebagainya, kamu saya kirim ke luar negeri, saya lihat kamu bisa berdiri atau enggak. Tahu anaknya ngomong apa? Lu bukan ngirim gua untuk bisa berdiri, lu ngirim gua buat stres. Betul nggak Bapak Ibu? Karena dari kecil nggak dilatih loh. Dari kecil nggak dilatih, tahu-tahu papanya merasa lu mesti mandiri, dilempar dia ke luar negeri. Anak ini merasa dibuang. Anak ini merasa gila. Lu nggak pernah latih gua, lu nggak pernah ngebekelin gua, tiba-tiba lu lempar aja gua ke sini. Anaknya malah marah sama mak bapaknya. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada pelatihan di rumah.
Karena itulah saya katakan, siapa di sini yang anaknya umur 1-3 tahun? Boleh Anda katakan? Good. Beli Pak piring melamin ya, lalu kemudian piring plastik, whatever lah. Sekarang zaman udah modern, piring-piring bagus sekali. Ajar mereka selesai makan, yuk cuci piring. Kamu di situ. Kalau Bapak Ibu ke toilet umum, ada yang pernah lihat toilet anak-anak? Betul ya? Nah, kasih mereka piring untuk anak-anak, lalu kemudian untuk, nah kamu di situ, mama di sini, oke? Latih mereka bekerja. Bu Yuni kok tega sih, masih kecil disuruh begitu loh Bu Yuni. Oh, bukan masalah tega, nggak tega. Tetapi anak itu dilatih untuk punya resiliensi. Katakan sama-sama, resiliensi. Saya bilang sama anak saya satu kali, kalau nanti kita diizinkan susah atau kamu diizinkan Tuhan dalam keadaan susah, minimal kalau kamu masuk ke restoran Padang, minta sama dia cuci piring setumpuk begini, lu dikasih nggak 1 piring nasi? Saya tanya Bapak Ibu, dikasih. Jadi nggak ada yang namanya kamu begini ya nak ya. Kalau sampai kamu tersesat di satu kota, tasmu hilang di rongkok orang, langsung pergi kantor polisi, minta antar ke restoran manapun yang kamu bisa cuci piring, pasti kamu dapat 1 piring nasi. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, ajar anak-anak kita untuk bekerja dan tidak meminta belas kasihan orang. Itu namanya kita melatih mentalnya. Halo? Hadir? Masih bangun susu? Satu kali teman saya begini, umur lu berapa? Panggil gua susu. Karena aku merasa muda Bapak Ibu, maaf ya. Lupa kalau umur kita sama ya kok ya. Jadi panggilnya susu ya. Daya juangnya kurang Bapak Ibu, mereka kesepian ya. Jadi saya minta sama Bapak Ibu yang pertama kesadaran, yang kedua mengerti bahwa mereka semua dalam keadaan seperti ini. Ada nggak? Tadi saya senang sekali Koko bilang kami ada ke psikiater. Itu kesadaran yang bagus sekali. Saya tanya, ada nggak di sini yang anti psikolog, anti psikiater? Ada? Jangan anti ya Bapak Ibu ya. Psikiater itu sama seperti dokter yang menolong kita. Cuman bedanya kalau dokter umum itu untuk tubuh, ya. Kalau psikiater itu untuk jiwa. Kalau anak ibu lagi stres nggak bisa tidur, bawa ke psikiater, maka dia akan menolong bagaimana caranya supaya anak ini bisa tidur. Ya, jangan anti sama psikiater, jangan anti sama psikolog. Speech delay, bawa speech ke psikolog bagus. Apalagi kalau Koko sadar itu karena kesalahan kita. Nah, speech delay itu bisa diperbaiki, tapi memang take time, harus sabar, ya. Anak itu pasti bisa. Kita jalan lagi. Oke. Yang kedua, itu tadi baru yang pertama ya. Yang kedua adalah apapun yang Bapak Ibu kerjakan harus selalu punya visi. Katakan punya visi. Yang keras toh, punya visi. Tepukan hanya punya visi. Kirinya punya visi. Visi itu tujuan, ya. Zaman sekarang anak-anak paling tidak suka kalau Bapak Ibu ajak dia melakukan sesuatu tanpa tujuan. Dia selalu tanya, ngapain mesti begini? Setuju? Kenapa Ma mesti begitu? Ini apa? Ini itu. Setuju? Jadi apapun yang Bapak lakukan di dalam rumah, pendidikan apapun yang kita lakukan di dalam rumah, harus selalu memiliki visi. Saya ada gambar handphone di sana. Karena itulah saya katakan, kalau Anda memberi anak handphone, Anda harus tahu tujuan handphone ini apa. Anak saya dapat handphone baru ketika masuk SMP. Itu pun karena gurunya mengatakan memang kami perlu pakai handphone. Kalau misal sekolah belum memberikan satu petunjuk Bapak Ibu harus memakai handphone, saya rasa tidak perlu pakai handphone. Handphone saya ini ngomong-ngomong Xiaomi biasa Bapak Ibu, Redmi. Dan ini baru diberikan anak saya karena anak saya gemes. Punya saya sudah loadingnya lama gitu ya. Tapi apa ya? Lemot, betul kok, betul lemot. Handphonenya sudah lemot, tapi anak saya bilang harus ganti. Saya bilang kenapa mesti ganti? Itu maksud saya visi. Kalau kamu kerja
kerja di Manulife, kamu kerja di Adaro, kamu perlu handphone yang cepat. Mama cuma pengajar, mama cuma hamba Tuhan sama papa. Handphone ini cuma untuk WA, pasang status sedikit, lalu telepon. Saya jarang sekali foto. Anak saya perempuan punya iPhone. Saya bilang, saya nggak perlu iPhone. Kenapa? Ya mama sudah cantik, nggak pakai iPhone pun di foto cantik. Betul ya? GR sekali ya Bu ya. Terima kasih lah. Tapi maksud saya Bapak Ibu, banyak orang itu beli handphone karena lihat orang lain ganti handphone. Setuju? Udah zaman ganti handphone loh, yang lain udah pakai ini, aku belum ganti ini. Betul nggak? Nah ini kalau Bapak Ibu tahu, saya tidak beli. Tiba-tiba anak perempuan saya pulang, dia sudah bawa ini. Lalu saya kaget, loh kenapa kamu kok sudah beli? Karena kalau aku ajak mama ke toko, pasti mama gak mau beli kan? Jadi lebih baik daripada mama gak mau beli, aku langsung beli, bawa pulang, nih ma tinggal pakai yang lama sama dia diambil. Karena Lola itu tadi Pak Makel deh. Dia gak suka sekali. Ini saya ceritakan untuk apa Bapak Ibu? Apapun yang Bapak Ibu lakukan harus punya visi, tujuan. Bukan karena FOMO. Bukan karena lihat orang lain handphonenya ganti, saya harus ganti handphone. Lihatlah berdasarkan fiturnya, berdasarkan saya butuh apa gitu. Kalau Anda nggak butuh kalkulator yang lengkap gede-gede, apanya ngapain ganti handphone gitu. Nah banyak orang tuh latah, setuju nggak? Sebetulnya perangkatnya nggak perlu, tapi dia melihat, saya sambil katakan, ini buat apa AI? Saya bilang, cuma buat aku foto-foto tok. Saya kan tinggal di Surabaya ya, jadi orang Surabaya kalau ngomong ngedok ya, saya juga Surabaya mandi ya di Musa. Buat apa AI? Gak foto-foto tok, iPhone canggih, tapi dalamnya nggak ada yang dipakai, semua kecuali foto. Sayang nggak kakak? Sayang banget. Harganya hampir 20 juta. Banyak nggak orang begitu? Banyak. Nah hari ini saya mau Bapak Ibu belajar apapun yang Anda lakukan, Anda harus punya visi. Saya punya gambar Netflix di situ. Saya tanya begini, kalau Anda punya TV di rumah, Anda punya iuran bulanan di rumah untuk tontonan, Anda harus mengerti ini saya bayar untuk apa? Pernah mikir nggak? Selalu, bagus ya. Tepuk tangan dong buat kakak dong. Ayo tepuk tangan. Betul. Isinya Netflix tayangannya apa? Kenapa saya pilih program yang ini? Pernah mikirin nggak? Atau Anda sembarang copot programnya? Kalau Anda punya anak balita, Anda harus perhatikan Netflix itu programnya apa. Cari yang untuk anak umur 1-3 tahun, tujuannya apa. Nah, sorry to say, di rumah saya nggak ada TV. Karena rumah saya visinya adalah keluarga pembelajar. Jadi kami suka duduk di meja makan, semua pakai laptop, pakai buku. Jarang sekali kami nonton film. Kenapa? Karena visinya memang keluarga pembelajar. Karena itulah perlu sebuah visi. Bapak Ibu harus mengerti, di situ saya kasih gambar lagi rumah. Bapak Ibu harus mengerti rumah itu untuk apa. Apa bedanya home dengan house? Kenapa dikatakan home sweet home? Betul nggak? Ya. Home itu tempat kita bersarang, tempat kita saling memberikan kehangatan, tempat kita menerima pelukan, itu home. Tapi banyak orang punya house, tidak punya home. Setuju? Kalau anak tidak punya home, dia nggak rindu pulang, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda punya home sweet home, anak Anda selalu rindu untuk pulang. Karena itulah dalam segala apapun Anda harus punya visi. Sekolah dari SD, SMP, SMA, saya selalu ajak anak-anak saya untuk survei sekolahnya. Kebetulan saya kenal baik dengan Ibu Naomi, Ibu Naomi itu teman saya. Dan Bapak Ibu, berapa banyak anaknya ini di GKK semua kan? Anaknya semuanya di Aletea kan? Betul ya? Anda harus bangga dengan Aletea. Tepuk tangan dulu dong buat Aletea. Saya senang sekali melihat Ibu Naomi itu bagaimana dia menata. Ibu Naomi ini melankolis. Ibu Naomi ini seorang yang perfeksionis dan kalau menata segala sesuatu itu bagus sekali. Nah, sekolah yang dipegang oleh seorang ibu seperti ini akan tertata dengan baik, termasuk pendidikannya, kerohaniannya. Anda harus mengerti tujuannya anak saya masukkan sekolah ini tuh apa. Jangan sembarangan anak dimasukkan sekolah. Saya tanya lagi, les privat, ada nggak anaknya yang les
privat. Ada ibu yang anaknya lesin biola, lesin piano, lesin renang, lesin basket, lesin ini, semua suruh ikut les. Tapi ketika saya tanya tujuannya apa, Bu? Nggak tahu, pokoknya ya biar aja ikut semuanya gitu. Padahal anaknya udah bilang, aku capek loh, Abi suruh ikut ini, suruh ikut itu, Abi suruh ini, suruh itu. Kasihan nggak Bapak Ibu? Kasihan. Jadi ketika Bapak Ibu minta anak-anak ini berkegiatan, Bapak Ibu harus tahu, tanya tujuannya untuk apa. Anak saya dari kecil yang laki-laki itu berenang. Bapak Ibu tahu nggak tujuannya kenapa dia berenang? Karena ketika dia lahir, ini sambil kesaksian ya, paru-parunya dia tidak seimbang Bapak Ibu. Dia punya pneumonia, ya. Nah, dokter menyarankan dia untuk berenang. Karena itulah ketika dia berenang, dia tanya, dia udah capek nih berenang. Ma, aku capek berenang. Lalu dia tanya, kenapa aku kok mesti berenang terus, Ma? Karena kamu punya pneumonia. Dokter bilang kamu harus berenang karena paru-parumu tidak seimbang. Kamu kena dingin aja kamu sudah menggigil, nggak bisa loh. Tiba-tiba umur 12 tahun, Mama aku mau basket. Saya bilang nggak boleh, nak sama dokter nggak boleh. Tapi anak ini imannya luar biasa. Ma, aku merasa bisa dan aku mau basket. Nah sebelum dia basket, saya bawa dia ronsen lagi Bapak Ibu, foto. Saudara tahu nggak? Kami nggak tahu kapan Tuhan sembuhkan anak itu dari pneumonia. Tapi ketika kami foto, pneumonia-nya sudah tidak ada. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Tapi dari umur 6 sampai 12 tahun, berarti anak itu berenang berapa tahun? 6 tahun. Dari arena, dari sini loh, 50 meter suruh begini terus Bapak Ibu. Bosan nggak? Selama 6 tahun dia tanya, Ma kenapa berenang? Untuk pneumonia-nya Sinyo. Ma kenapa berenang? Segala sesuatu yang kita lakukan harus punya visi. Dan ketika 12 tahun dia bilang, Ma aku mau basket. Saya bilang, no, basket. Tuhan sudah sembuhkan kamu dari pneumonia. Oh dia lompat ke dalam, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi 6 tahun dia berenang, dia lakukan dengan visi, saya harus sembuh dari pneumonia. Bapak Ibu kalau dia nanti bekerja, sekarang dia bekerja di Adaro. Saya bilang, kamu bekerja harus ada tujuannya. Buka sama-sama Efesus 2:10 Bapak Ibu. Saya lihat mulai banyak yang mengantuk ya. Bangun berdiri sebentar boleh nggak Bapak Ibu? Yuk, jamnya ini jam rawan sekali ya. Sambil nyanyi yuk. Goyang kanan, goyang kiri, putar-putar, putar ke kanan, putar ke kiri. Ayo goyangin badannya. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Tanya sebelahnya, udah bangun belum? Masih lapar? Pak, nasi bakar saya masih ada loh Pak. Belum saya pakai. Silakan duduk kembali Bapak Ibu ya. Yuk, sambil kertas yang Bapak Ibu punya, silakan diisi ya. Ini sudah poin kedua. Nanti setelah poin ketiga kita akan tanya jawab. Sudah ketemu Efesus 2:10? Kita baca sama-sama yuk. 2-3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Nanti kalau anak Anda tanya, Ma, kenapa saya mesti bekerja? Karena kamu sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik, jadi berkat buat Tuhan sekalipun di marketplace. Tidak boleh korupsi, tidak boleh ambil waktu bolos, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kenapa, Ma? Karena Allah sudah mempersiapkan kamu jauh-jauh hari sebelumnya. Sampai kemudian dia nanti wisuda. Nah ini porsinya sekarang dari saya, dari kami tuh dari wisuda, kami sedang mempersiapkan mereka untuk menikah. Kemarin kami ke Kemah Village, anak saya yang laki saya bilang, bawakan dong tasnya belanjaan mama gitu ya. Dia tanya, kenapa mama mesti dibawakan? Nanti kalau kamu menikah, istrimu belanja, kamu yang bawa belanjaannya. Nah itu sudah mulai Bapak Ibu. Sini sayang, mama pegang kamu. Kan papanya lagi di Surabaya, jadi saya pegang, saya rangkul kemana-mana. Igli mama, igli. Ya gak mau dipegang, igli mama, igli. Kamu mesti latihan. Kenapa? Nanti
bilang, ih beli mama. Enggak. Latihan, belajar. Nah itu proses-proses bagaimana anak belajar. Katakan sama-sama, rumah saya adalah universitas kehidupan. Anak saya belajar dari kecil sampai dia nanti menikah. Amin Bapak Ibu. Sampai dia kepingin punya rumah tangga kayak mama papanya. Tapi jangan sampai anak itu berkata begini, Ai, ini ada Buser, anaknya diaken gereja. Ai, saya tidak mau menikah. Kenapa? Saya tidak lihat pernikahan bahagia dari mama papa saya. Pernikahan itu neraka. Gak mau kawin. Serem gak? Karena itu saya katakan selalu miliki ya ngomong sama-sama, selalu memiliki visi. Ingat ya, nanti ketik sendiri ya, pola asuh era digital. Banyak Bapak Ibu kalau mau belajar, YouTube di mana-mana. Tapi siang hari ini kembali saya katakan, saya nggak kasih yang teori-teori. Saya kasih Bapak Ibu praktikal rangkuman saya 30 tahun menikah. Kalau Bapak Ibu lakukan ini semua, puji Tuhan, ya bisa nanti jadi. Karena banyak sekali orang bilang begini Bapak Ibu, Bu Yuni, gimana bikin anak kayak Kriseli sama Krisanto? Bikinnya gampang ya, iya. Gedenya 28 tahun dengan nilai-nilai yang selalu saya harus ulang-ulang, selalu harus saya ulang-ulang, itu yang tidak gampang. Nah Bapak Ibu, hari ini saya bukan mengajar teori-teori kuliah ataupun teori-teori pola asuh era digital adalah saya tidak ngajarin itu. Tapi saya ingin pulang dari tempat ini Bapak Ibu praktek. Katakan sama-sama praktek. Gampang apa susah? Susah. Tapi bisa? Bisa. Bersama Yesus saya pasti bisa. Ngomong lagi sama tangan kanan. Yun. Tahan dikit lagi. Ya. Yang terakhir ya. Nanti saya ada tips. Setelah ini ada tips lagi ya. Bapak Ibu, yang paling penting adalah dalam setiap proses kehidupan mereka ya. Dalam setiap proses kehidupan mereka ini, jalani, temani, hadapi bersama di setiap musim. Ada orang tua tuh begini, kalau kamu nilainya bagus, kamu baru anak mama papa. Kalau nilaimu jelek, jangan pulang rumah ya, mama papa nggak kenal kamu, kasihan banget. Setuju nggak? Yang saya maksud poin ketiga ini adalah temani mereka apapun prosesnya. Sampai hari ini saya masih menemani satu bapak-bapak di Bogor yang anaknya terus kena sabu, terus kena sabu Bapak Ibu. Setiap kali dia telepon saya udah tahu bunyinya begini selalu. Gimana kok? Nah kalau sudah bunyinya begini saya tahu. Ya apa ini? Saya harus ke kantor polisi lagi. Kantor polisi ngambil mobilnya dia, ke kantor polisi ngambil berkasnya dia, ke tempat rehabilitasi ngantarkan dia lagi. Saya selalu bilang, oh bersama dengan Tuhan kita bisa. Saudara tahu nggak kenapa anak ini bisa kena sabu? Pengen tahu nggak alasannya? Loh, nggak pengen? Pengen tahu nggak? Pengen ya? Dari kecil tuh dia dekat banget sama mamanya. Semuanya disediakan oleh mamanya. Satu kali tiba-tiba tanpa sakit tanpa apapun mamanya meninggal. Sejak mamanya meninggal, dia kayak layang-layang putus dan kemudian dia masuk ke sabu ini. Sampai sekarang hampir 10 tahun anak ini saya nggak bisa lepaskan juga. Saya nggak bisa bantu dia. Karena dia hopeless Bapak Ibu, dia nggak bisa apa-apa. Ini anak laki-laki yang nggak bisa apa-apa karena semua dikerjakan mamanya. Ya, nah saya cerita ini supaya Bapak Ibu mengerti bahwa kadang-kadang kita sayang sama anak kita itu dengan bentuk kasihanlah Bu Yuni, saya aja yang kerjain, betul nggak? Tapi sebetulnya ketika itu kita lakukan, kita membuat anak itu paralyzed. Kita membuat anak itu nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu harus melatih anak ini sampai ketika Anda tidak ada, anak ini bisa apa-apa. Halo. Saya selalu bilang sama anak saya, kalau mama kirim kamu ke luar negeri, mama kirim kamu kemanapun kamu harus hidup. Nah, kenapa? Karena kita ditugaskan Tuhan
saya yang terakhir, poin yang ketiga. Jalani, mulai dari apa? TK nih, TK. Anak saya TK mau masuk kelas aja nggak berani. Mama, nggak mau, nggak mau, mama. Noni anak pinter, anaknya mama berani, pasti bisa. Mama lu di sini, Noni di sini. Nanti kita dada ya. Dan seharian itu saya tungguin anak saya. Ada yang ngalamin kayak gini, betul nggak? Ya. Jalani Bapak Ibu, temani, hadapi. Satu kali dia mau masuk Universitas Indonesia, sudah masuk, dia dapat nilai A. A itu kan bagus kan? Anak saya itu perfeksionis, belakangnya ada strip amin. Pulang nangisnya Bapak Ibu. Saya pikir ya ada apa nih anak nangis? Kenapa nak? Kenapa? Aku dapat nilai A. Loh kan bagus nilainya A, tapi belakangnya ini stripnya nih loh mama. Aku nggak mau mama, stripnya ini loh. Ayo biar bilangin stripnya gimana ayo coba. Maunya A. Nah ini apa tuh ya Bu ya? Kasih gini mesinnya ya. Maunya A mama, nggak pakai ini loh mama, nggak pakai. Ya nangis sama dia. Iya nak, rasanya gimana? Kecewa mama, luka mama, nggak perfect ya mama ya, nggak perfect ya mama ya. Itu anak perfeksionis bisa begitu loh Bapak Ibu. Jangan sampai nggak perfect ya mama, iya jadi kamu gitu, goblok kamu. Iya loh, aku sedih loh kalau dengar orang tuanya ada yang begini loh. Lagi nanti di mall tuh saya lihat anak lagi nangis, enak-enaknya sampai dibekap. Kan nggak bisa napas. Betul ya? Bapak Ibu jalani, Bapak Ibu temani, hadapi sama-sama. Satu kali anak laki-laki saya, Ma, apa? Nggak mau sekolah? Hah? Nggak mau sekolah? Lagi saya, kok nggak mau sekolah? Ya nggak mau sekolah. Pokoknya kalau ke sekolah masih ketemu guru yang itu lagi, nggak mau sekolah. Saya bilang juga. Datang saya ke sekolah, ya coba ya kita ke sekolah ya. Guru yang mana sih sayang? Mama pengen tahu guru yang mana. Ini SMP loh saudara, SMP mau SMA. Nggak mau, pokoknya kalau ada guru itu aku nggak mau. Cobain. Nah, duduklah kami sama dia. Akhirnya saya tahu, ini anak saya yang laki-laki ini sangat tidak suka kalau diperlakukan tidak adil Bapak Ibu. Tapi hari itu dalam permainan, dia diperlakukan tidak adil. Setelah itu dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, ini saudara harus juga hati-hati ya, guru ya, nggak boleh mempermalukan dia di depan orang lain. Satu kali saya bilang sama dia, yuk ngobrol. Dari nggak mau ngobrol, nggak mau ketemu, sampai mau ngobrol, sampai mau sekolah. Itu Bapak Ibu harus jalani, temani, hadapi tanpa menghakimi. Itu yang susah. Tanpa Bapak Ibu bilang sama dia, dasar goblok, dasar nggak bisa, dasar nggak becus, lu memang gitu, lu anaknya siapa sih? Kadang-kadang ada yang lupa tuh nanya, lu anaknya siapa sih? Kenapa bikin repot mama kayak gini? Padahal yang ngelahirin maknya sendiri. Tapi lupa. Bapak Ibu jalani, Bapak Ibu temani. Dan kalau ada sesuatu yang salah, jangan lupa, pertama-tama yang harus minta maaf adalah kita. Satu kali anak saya itu ngomongnya kasar ya, saya bilang sama dia, Nyo, mama minta maaf ya. Kenapa Pak? Mungkin mama ngajar kamu kurang keras ya. Kenapa? Emang ngomongan kamu enak gak didengar? Iya, sorry. Gak enak sih, gak enak. Bapak Ibu dalam setiap kesalahan seringkali kita berkata, dasar lu, anak kurang beruntung, anak gak tahu diri, anak ini, anak. Kita lupa, kita yang cetak mereka, kita yang didik mereka, kita yang buat mereka begitu. Jadi apapun yang mereka alami, apapun yang mereka jalani, ayo kita belajar untuk stay sama mereka tanpa menghakimi. Tangan kanan. Yud, jalani, temani, hadapi sama-sama anakmu tanpa dihakimi. Jangan nanya, lu anaknya siapa sih? Anak siapa coba? Anak sendiri. Betul ya? Yuk terakhir sebelum tanya jawab, yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak di era digital, ya. Yang pertama adalah proses, tidak ada yang instan. Kalau ada yang kepengen jadi YouTuber, content creator, bayarannya gede, tinggi. Satu kali gini saudara, saya punya jemaat di Puncak ya. Terus dia bilang gini, Cik, gimana ini? Anakku kepengen jadi gamers, gitu ya. Terus dia kepengen ini, content creator, gak mau kerja, gak mau sekolah, SMA
ajak dulu ke tempat orang yang kerjanya gamers, karena dia tuh melihat instan akhirnya, tapi dia tidak tahu prosesnya. Jadi kamu harus ajak dia untuk lihat prosesnya. Nah, sering kali anak sekarang itu tidak mengerti atau tidak memahami prosesnya, Bapak Ibu. Ya, setuju ya? Yuk, poin 2. Baca sama-sama deh, biar nggak bobok ya. 2, 3, nomor 2, poin 2. Yuk. Paham ya? Jadi Bapak Ibu seharusnya yang betul saya tanya, realitanya dulu atau medianya dulu? Ayo, pikir. Harusnya realitanya dulu atau medianya dulu? Realita. Tapi kenyataannya anak-anak yang dilihat apanya dulu? Medianya dulu. Kalau mereka sudah lihat medianya, maka pastikan apa yang dilihat di media ini Bapak Ibu jalani prosesnya dalam realita. Anak saya bilang begini, aku kepingin kuliah di Universitas Bandung itu apa Pak kemarin yang kimia? ITB. Mama aku mau di ITB, awalnya begitu Bapak Ibu. Ayo coba kita ke ITB dulu. Karena ITB kan kamu baru dengar dari orang, betul ya? ITB kan kamu baru lihat dari sini, betul kan? Kamu belum ngerasain loh hawanya ITB, betul kan? Kamu belum ngerasain loh apa bau kamar mandinya ITB, betul? Siapa tahu baunya pesing, baunya nggak enak, kamu terus nggak mau sekolah sana. Jadi artinya ketika anak mendapat informasi apapun dari media, maka pastikan Bapak Ibu membawa dia berproses dalam realita. Ma, aku mau jadi orang kaya. Kenapa? Dia lihat flexingnya di sini. Kita harus prosesnya sama dia. Kamu tahu nggak proses jadi orang kaya itu bagaimana? Bangun jam 5 pagi mau nggak? Bangun jam 4 doa dulu loh. Habis itu bekerja sudah. Mau? Seringkali mau suksesnya, tetapi prosesnya anak-anak itu tidak mau Bapak Ibu. Atau tidak ada yang memberitahu, atau tidak ada yang mendampingi mereka di situ. Setuju kan? Iya. Nah, saya kurang setuju kalau orang tua begini kok. Mumpung lagi fokus lihat saya ya. Orang tua tuh seringnya ngomong begini, kamu ya gak ngerti repotnya orang tua, gak ngerti pusingnya orang tua, gak ngerti gimana orang kerja. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu jamin loh Bos. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, akrobat kan ya. Sesekali bawalah anak-anak Bapak Ibu ke tempat kerja, supaya dia tahu bapak emaknya kerja apa. Anak saya umur 7 tahun sudah bisa kasih uang kembalian untuk orang-orang yang beli kue di toko kami, toko kue Kris ya Pak Harya. Waktu itu kami buka toko kue, anak perempuan saya sudah kasih kembalian tuh ke orang yang beli. Dia tahu bapak emaknya kerja apa. Kenapa jam 4 mesti bangun, kenapa jam 2 sudah mesti bangun. Kue basahnya harus dibikin. Jam 4 sudah harus masuk pasar, sisa dari pasar masuk toko jual lagi. Nah dia lihat susahnya bapak emaknya kerja. Ya Bapak Ibu ya. Oke yuk poin 3 yuk. 2, 3. Tadi saya ngomong ya, Susti. Kalau sepanjang dia main game, Bapak Ibu cuma ngomel begini, ya game terus. Tapi Bapak Ibu cuma ngoceh. Ganti gak dia gamenya? Masuk kuping kiri, keluar kuping. Masuk kuping kanan, keluar kuping. Iya, ntar juga emak gua berhenti sendiri, anggap aja radio rusak. Betul gak? Iya. Tapi coba Anda bilang sama dia, diturunkan dulu ya medianya. Kenapa? Mama sudah beli tiket untuk berenang. Nih lihat mama bawa baju renang, mama bawa kue, mama bawa es jeruk, mama bawa ini. Yuk kita renang sama-sama. Yuk renang. Ada substitusi. Bu Yuni boro-boro renang, saya nyemplung tangannya doang yang gak ada. Ya terus ngomong sama anaknya, latihan yuk, ajarin mama berenang yuk. Ada substitusi.
kok main game terus? Ayo ditaruh sebentar ya nak ya. Terus mama lagi mau masak, kayaknya motongnya susah. Kamu bantu aku motong mau gak? Oh, bantuin motong dong. Bantuin motong dong. Loh, Bapak Ibu percaya gak? Anak saya yang laki tuh sampai hari ini masih begitu loh. Ya, dia enak-enakan di kamar kan. Umurnya udah 23 loh Bapak Ibu. Baru kemarin ini di kamar gitu ya. Chris, ya Ma, lagi ngapain? Gak ada, scrolling aja. Apa? Waving aja bahasanya mereka tuh orang. Terus bantuin dong, apa? Foto-foto gak bisa. Mak gue lagi nih. Ayo dong Chris. Ayo dong Chris. Anak ganteng, anak manis, tolong. Sampai dia akhirnya keluar ke taman sama saya. Memang saya baru pulang dari sebuah taman itu saya bersihkan semua kan. Nih lihat tangannya mama luka semua, tega kamu Chris. Ya. Bapak Ibu paham ya? So kita harus punya substitusi. Kita harus punya pengganti untuk mereka menolehkan kepalanya dari media itu kepada kita. Tapi saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak orang tua yang mau meluangkan waktu untuk anak-anaknya? Halo? Susah, betul gitu? Susah tapi bisa gak kok? Bapak Ibu bisa ngikutin seminar yang kayak gini 10 kali 10 tahun, tapi tidak akan terjadi perubahan kalau kita tidak mau berubah. Setuju? Karena itu pulang dari tempat ini kita akan lakukan sama-sama. Setuju? Yes, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Yang keempat ya, 2, 3. Tidak semua anak ahli dan suka produk digital. Carilah pengetahuan dan kesukaannya. Ini kisah nyata, nomor 4 ini. Ada salah satu anak jemaat saya, dia tidak suka digital, tapi dia anak seni. Dia suka sekali interior design, dekor ini, dekor itu, suka salon dan lain sebagainya. Tapi akademisinya dia lower, rendah. Jadi dia bukan anak yang pintar sekolah, tapi dia anak yang pintar seni. Nah Bapak Ibu cari tahu kemauan dan kesukaannya. Dia nggak suka komputer, dia nggak suka ini, nggak bisa. Tapi dia suka jahit, suka masak, suka bikin kue, kayak begitu itu. Akhirnya masuknya SMK. Nah itu Bapak Ibu juga harus mengerti ya. Yang kelima terakhir ya, 2, 3. Sebagai orang tua seringkali tidak update dengan perkembangan digital. Yang penting orang tua harus tahu cara mengontrol lingkungan pergaulan anak. Saya tanya, sampai hari ini berapa banyak yang update dengan pergaulan digital? Coba angkat tangan. Update minimal gini deh. Bapak Ibu tahu game yang sedang anak Bapak Ibu main? Tahu ya? Bapak Ibu bisa main game sama mereka berdua. Paham ya? Jadi sebetulnya alih-alih melarang mereka main game, akan lebih baik kalau Bapak Ibu masuk ke dunia mereka. Bapak Ibu mengerti mainannya apa? Kenapa harus mainan itu? Mainan itu menariknya apa? Kalau diberhentikan untuk belajar, konsekuensinya apa dan lain sebagainya. Jadi sering kali sebetulnya yang menjadi penghambat adalah orang tuanya sendiri juga nggak mau update ke digital itu atau ke perubahan itu. Nah ada orang tua yang bilang begini, saya tertarik sama Koko yang di belakang. Kok namanya siapa Kok? Ya, Ko Joko, betul ya? Banyak orang tua seperti Ko Joko tuh bilang sama saya begini, Yuni, Bu Yuni, zaman mah sudah berubah, betul ya Ko Joko ya? Oh anak sekarang kurang ajar, oh anak sekarang tidak tahu aturan, oh anak sekarang tidak sama dengan anak zaman dulu. Nah pertanyaan saya begini, memang kalau sudah berubah kenapa Bapak Ibu? Beritik. Halo Bapak Ibu? Betul? Zaman sudah berubah, saya ulang ya. Anak sekarang kurang ajar, sama orang tua gak mau panggil. Apalagi? Gak punya sopan santun. Apalagi? Banyak yang komplain gitu. Melawan. Apalagi? Pertanyaan saya, apa yang kita lakukan dengan perubahan itu? Yang sering terjadi ya, nih perhatikan baik ya. Yang sering terjadi adalah kita minta anak itu berubah sesuai dengan keinginan
banyak yang mau merubah dirinya untuk beradaptasi ke situasi anak-anak itu? Bilang ya, ini menarik loh ini, Musa ini berpikir di saat ngantuk. Diajak Bu Yuni mikir di saat ngantuk dan udah jam-jam terakhir. Oke, banyak orang tua bilang anak kurang ajar, nggak ngerti pergaulan, dipanggil juga ini, nantang terus, jawab terus, melawan terus. Oke, zaman berubah. Pertanyaan saya, apa yang kita lakukan dengan perubahan itu? Memang biasanya. Hah? Ngomel biasanya. Setuju, tepuk tangan buat Koko, jujur sekali ngomel biasanya Bu Yuni. Apalagi? Rata-rata, saya ulang lagi, mereka mencoba menarik anak-anak itu untuk kembali ke zaman mereka. Zaman mama lebih bagus, zaman papa lebih bagus. Kalian harus belajar kayak gini. Alih-alih kita orang tua yang mencoba beradaptasi dan masuk ke zamannya mereka. Yang mana? Bapak Ibu ada di golongan yang mana? Hah? Puji Tuhan kalau adaptasi. Bapak Ibu ada di golongan yang mana? Halo? Biasanya tarik, betul? Halo GKK, jalan apa ini? Raja Wali 12. Waduh, ada orang nggak nih? Halo? Nah, Bobo? Bobo Kak Ko? Enggak ya? Enggak ya? Oke, saya tanya, rata-rata orang tua tarik anak-anak itu ke zaman mereka atau orang tua yang belajar beradaptasi dan masuk ke dunia mereka? Seharusnya yang mana? Tengah-tengah Kedua. Mewakili Gen Z ya, mewakili Gen Z ya. Gen Z itu selalu bertanya begini, kenapa sih tante orang-orang yang baby boomers, kemudian Gen X, Gen Y merasa bahwa zamannya mereka itu yang paling bagus dan kami itu harus selalu ikutin zamannya mereka? Ya, itu Gen Z ya. Ini aku mewakili Gen Z loh. Betul ya? Tetapi mereka bertanya, kenapa alih-alih menarik kami kembali ke tahun 73, tahun 70, tahun 80? Kenapa bukan mereka yang beradaptasi dan masuk ke dunia kami yang 2025? Gapnya jauh, betul ya? Tapi itu akan tidak terlalu jauh kalau kita mau belajar, setuju nggak? Kalau kita mau masuk, setuju nggak? Halo? Saya tanya lagi, Bu Yuni ada di 2025. Menurut Bapak Ibu, apakah Bu Yuni sama Pak Hartono berhenti belajar? Nah, sampai hari ini saya berusaha berkomunikasi dengan Gen Z saya. Gen Z saya ada satu, Krisanto Lukito. Lalu saya punya Gen Milenial satu, namanya Krisani Lukito. Menurut Bapak Ibu, apakah komunikasi baby boomers dengan mereka akan mudah? Karena anak zaman sekarang nggak mau pacaran, nggak mau menikah ya. Betul kan? Nah zaman kita, saya 23, 28 udah menikah ya. Loh itu kan zamannya mama. Pertanyaan saya balik lagi. Apakah kita akan masuk ke dunia mereka ataukah mereka ditarik ke dunia kita? Mana yang betul? Dua-duanya Bapak Ibu sebetulnya harus membuat yang namanya bridging. You know bridging? Jembatan. Kalau masing-masing tidak mau membuat jembatan, maka kita selama-lamanya akan terputus dengan generasi. Halo? Firman-Nya berkata, sedapat-dapatnya. Roma 8 ayat 12 kalau nggak salah. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua orang itu termasuk anakmu, termasuk suamimu, termasuk mertuamu, termasuk iparmu, termasuk komunitas marriage enrichment-mu. Betul nggak? Betul. Dan Bapak Ibu harus mau melakukan itu semua loh Bapak Ibu. Sudah ada pertanyaan belum buat Bu Yuni? Ini terakhir. Yuk baca sama-sama yang keras. 2, 3. Orang tua bukan sekedar pengawas, tapi pendamping di era digital.
baru saya komunikasi dengan anak-anak saya. Ma, kenapa jam malamnya kita selalu jam 10, Mama nggak nambah-nambah? Jakarta 24 hours. Bapak Ibu, kita harus bisa dengan penuh kasih. Saya nggak melarang kamu, tapi kamu harus tahu kondisinya Jakarta itu kayak gini loh. Dan kita punya value kerajaan Allah yang harus kita hidupi dan harus kita kembangkan. Dan membuat anak-anak itu sampai agree dan berkata, oh ya Mama benar. Maka kita harus berbicara dari brain to brain. Are you agree with me? Dari otak ke otak loh. Dan itu gak pakai bentak, gak pakai marah, gak pakai kamu ngerti apa? Kamu anak kecil ngerti apa? Mama ini sudah makan asam garam. Makanya darah tinggi ya. Betul ya? Saya terus belajar. Pak Andi sudah berdiri, waktu saya tinggal 15 menit. Bapak Ibu ada pertanyaan yang sudah ditulis? Oke. Boleh kok berdiri aja. Langsung jawab. Waktu kita sangat singkat karena kasihan anak-anak, karena menghandle mereka agak gampang juga. Ya, ini guru-gurunya udah ini. Kita sisa waktu itu 15 menit. Ya. Kalau bisa dikurangi. Ya, jadi 10 menit. 10 menit. Ya, 10 menit. Dua aja. Oke, langsung pertanyaan. Iya, terima kasih untuk sharingnya, Taci. Ya Om. Jadi kalau saya pikir kita ini kan banyak berubah akibat COVID ya. Di mana semua itu berubah. Saya termasuk yang konvensional, kami family yang konvensional. Tetapi ketika waktu mendidik pun juga selalu menghindari gadget. Tetapi ketika COVID terjadi dan WFH, school from home, nah itu yang semua itu seperti kita nggak bisa kendalikan dan kita semua meraba-raba. Karakter anak-anak juga berubah karena dari sisi sosialisasinya juga berkurang. Mereka lebih banyak beraktivitas di dunia maya yang kita tidak bisa kontrol karena kita juga menghormati privasi mereka. Nah, sekarang kondisinya udah seperti inilah kondisinya. Anak-anak juga berubah dari apa yang seharusnya kita bisa kendalikan, mungkin juga beberapa jadi lepas kendali, dan itu kami alami. Baik, kami punya beberapa anak dan berbeda-beda karakter dan juga memang berbeda juga dengan dia punya skill ya, dan tentu saja ini menjadi masalah dan problem yang harus kita lihat ke depannya bagaimana mengantisipasi. Segala persuasif kita sudah lakukan, tapi memang balik lagi terus juga anak juga berubah ya, dari masa remaja itu ya cenderung pasti dari sosialisasi yang besar atau jadi semakin mengecil, dia melihat dunia dia lebih eksklusif. Oke. Nah, Tanya-tanya kok. kedepannya, bagaimana mengantisipasi hal-hal seperti itu? Umurnya berapa anak? Ada 14, ya, 20, 23. 23. Oke, ada 3 Ya, itu ya. aja ya, makasih. Oke. Nah, Bapak Ibu gini. Tidak ada segala sesuatu itu yang instan, itu saja jawaban saya ya. Jadi tidak ada segala sesuatu itu yang tiba-tiba terjadinya menjadi begitu. Hai, wah, ini anak-anak pintar, luar biasa ya. Masuk, nggak apa-apa, masuk aja. Ya, Ih, ada yang kecil lucu sekali loh ini. Kuncinya. Bapak Ibu jangan terganggu ya, oke ya. Kita terbiasa fokus ke depan, mereka bukan pengganggu, mereka bukan beban, oke? Balik lagi ke pertanyaannya Koko tadi. Jawaban saya sebetulnya singkat, tapi saya berharap ini menjawab ya Koko. Sebetulnya tidak ada segala sesuatu yang instan. Artinya tadi kesadaran tentang proses perkembangan manusia, ya. Anak itu paling penting sebetulnya 1-3, 1-5 Kok. Umur 1-3 tahun, 3-5 tahun, seperti mereka ini. Nah, antara orang tua dengan anak itu ada namanya chemistry, Bapak Ibu. Kalau dari kecil Bapak Ibu tidak punya chemistry dengan mereka, lalu kemudian tiba-tiba mereka besar, Bapak Ibu mau atur mereka, itu lebih susah. Jawaban saya kira-kira begitu. Tetapi kenapa tadi poin saya
yang pertama adalah kesadaran tentang tumbuh kembang anak, maka sebetulnya dari dalam perut, dari dalam kandungan, anak itu tidak bisa lepas sedetik pun atau sedikit pun dari chemistry sama kita. Kalau, ini survei sudah membuktikan ya, Bu. Kalau anak itu dari kecil chemistry-nya sama kita bagus, maka ada COVID, lalu kemudian ada media dan sebagainya, maka anak-anak ini masih bisa sama kita. Oke? Ya, maaf. Noni mau yang mana? Lihat rambutnya cantiknya sekali. Ya, duduk manis sayang. Ya. Oke ya, Bu. Jadi karena waktu saya nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi untuk modal Bapak semua yang lain, saya mau kasih clue itu saja. Kalau dari kecil ini mereka sudah chemistry sama kita, maka sampai besar pun Anda tidak susah. Ya, saya kasih contoh. Anak saya yang laki-laki kalau melihat mata saya berkaca-kaca, udah mau nangis tuh. Nah, dia pasti ngomong, "Ma, kenapa, Ma?" Kenapa? Karena dari kecil mereka sudah bobok di dada kita, Bapak Ibu. Ada chemistry, skin to skin sama kita. Tapi sudah beda lagi kalau anak tuh tinggal sama oma opa. Anak tinggal sama pembantunya. Kita nggak pernah deket sama mereka, kita nggak pernah touch mereka. Maka begitu mereka besar, itu akan jauh lebih sulit ngaturnya daripada anak-anak yang skin to skin sama kita. Kira-kira jawabannya begitu. Ya, nah pertanyaannya Koko begini, bagaimana mengatasinya? Tidak ada kata terlambat. Saya memberi seminar di mana-mana, tidak ada kata terlambat. Tapi yang harus dilakukan adalah dari orang tua itu ada kesadaran, lalu kemudian mengajak bicara sama anak. Saya punya satu konseling di Jogja, dia rekonsiliasi sama anaknya, menyadari kesalahannya, tapi dia bilang, yuk kita mau maju sama-sama yuk. Lalu kemudian mereka berproses lagi. Namanya reparenting ya, Kok. Reparenting adalah mengulang fungsi keayaan, mengulang fungsi keibuan, yang dulu keliru dibetulkan, yang dulu kurang ditambahkan. Dan di dalam Tuhan Yesus tidak ada kata terlambat. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada anugerah yang sempurna. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada kasih karunia. Asal kita datang kepada Tuhan, lalu ada upaya dari kita, maka Tuhan akan menolong kita untuk bisa merengkuh mereka kembali. Ya, termasuk saya bilang yang Bogor ini walaupun anaknya kena sabu lah apa, tapi chemistry sama papanya semakin lama semakin dekat. Dan harga yang harus dibayar memang mahal, tapi hubungan antara ayah sama anak bisa semakin dekat. Dan ayahnya ngomong, memang saya yang salah. Dulu saya kerja, saya kasih ke mamanya, saya nggak pernah dekat sama dia. Nah sekarang lah waktunya saya dekat sama dia. Dekatnya di mana kok? Di kantor polisi katanya. Waktu tunggu administrasi keluar itulah saya dekat hati ke hati sama dia. Tapi Roma 8:28, segala perkara itu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, itu saja ya. Oke. Satu lagi kan? Saya close. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, terima kasih Bu. Maaf saudara-saudara, saya harus close karena waktu kita terbatas memang ya.